Wow, para astronom baru saja menemukan tata surya bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan. Salah satu alat pengukur kecepatan kosmik terpercaya menunjukkan kita melaju normal, tapi alat baru menunjukkan kita berpacu di ruang angkasa dengan kecepatan yang seharusnya tidak mungkin jika fisika kita benar. Jadi, tampaknya ada sesuatu di luar sana yang menarik kita, atau salah satu gagasan dasar kita tentang alam semesta sangat salah. Saat kita bergerak, benda di depan bereaksi lebih banyak daripada yang di belakang. Misalnya, jika kita berjalan di tengah salju turun, serpihan salju akan mengenai wajah, bukan belakang kepala. Saat naik sepeda, udara mendorong lebih kuat di depan, sedangkan di belakang terasa tenang. Bagian depan lebih sibuk, bagian belakang menjadi lebih tenang. Perbedaan itu saja sudah cukup memberitahu otak kita bahwa kita sedang bergerak. Dalam kosmologi, pola depan versus belakang ini memiliki nama teknis. Ini disebut, atau lebih tepatnya di pole kinematik. Para astronom menggunakan prinsip ini untuk mengukur kecepatan tata surya kita bergerak di ruang angkasa. Untuk melakukan ini dalam skala kosmik, para astronom mengamati langit seperti kita melihat dunia saat mulai bergerak, hanya saja alih-alih serpihan salju atau udara, mereka menggunakan galaksi-galaksi yang jauh. Galaksi-galaksi ini terletak sangat jauh, sehingga hampir tidak berubah selama miliaran tahun. Jadi mereka berfungsi seperti penanda kecil yang membeku di tempatnya, sangat cocok untuk melihat perbedaan antara apa yang ada di depan dan di belakang. Jika alam semesta itu rata pada skala terbesar, Anda akan mengharapkan jumlah galaksi di setiap arah kurang lebih sama. Sebenarnya tidak terlalu penting kemana arah Bima Sakti atau bagaimana kita berputar. Langit seharusnya seimbang. Namun jika tata surya kita bergerak, satu sisi mungkin tampak sedikit lebih padat karena kita sedang melaju ke arahnya. Ini sama seperti trik saat Anda menyadari lebih banyak hujan mengenai bagian depan jaket Anda ketika Anda berlari ke depan. Jadi para astronom membuat peta langit yang sangat besar menggunakan teleskop radio yang sangat baik dalam mendeteksi galaksi yang bersinar dalam gelombang radio. Gelombang radio dapat menembus debu sehingga pandangannya tetap bersih. Mereka menghitung berapa banyak galaksi radio yang muncul di setiap arah untuk melihat apakah satu sisi langit lebih sibuk dari yang lain, dan saat itulah mereka menyadari sesuatu yang aneh. Sisi langit yang kita tuju ternyata jauh lebih padat dari perkiraan, seolah-olah ada yang menjejalkan galaksi tambahan ke area itu. Ini bisa berarti kita bergerak lebih cepat dari yang diizinkan model standar atau galaksi-galaksi tersebar tidak merata. Kita sudah tahu gerakan kita dari sumber lain, yaitu latar belakang gelombang mikrokosmik. Itu adalah cahaya sisa dari Big Bang dan berfungsi seperti speedometer universal raksasa. Selama beberapa dekade, ini telah memberikan kita pengukuran yang stabil tentang seberapa cepat alam semesta bergerak. Namun hasil baru ini sama sekali tidak cocok dengan nilai tersebut. Kepadatan ekstra di langit itu seharusnya tidak ada pada tingkat seperti itu. Model terbaik kita tentang alam semesta mengatakan bahwa jika kita memperbesar cukup jauh, kosmos seharusnya tampak halus dan merata. Hasil ini membuat para ilmuwan kebingungan. Pola pada peta galaksi radio jauh lebih kuat dan timpang dari yang diperkirakan. Pola itu hampir sepenuhnya sejajar dengan arah gerak kita saat ini. Seolah-olah ada sesuatu di luar sana yang menarik lebih kuat daripada apapun yang telah kita masukkan ke dalam model kita. Para ilmuwan tidak hanya melihat satu peta lalu selesai begitu saja. Mereka memeriksa hasilnya menggunakan beberapa survei langit yang dilakukan dengan berbagai jenis teleskop radio. Salah satunya adalah LOFA, jaringan raksasa antena yang tersebar di seluruh Eropa yang mendengarkan sinyal radio terendah dan terlemah, dikombinasikan dengan dua survei radio besar lainnya. Ini seperti mengambil 3 foto dari pemandangan yang sama menggunakan 3 kamera yang benar-benar berbeda. Jika salah satunya menambahkan warna aneh atau distorsi, dua lainnya akan mengetahuinya. Namun di sini ketiganya menunjukkan hasil aneh yang sama. Dipol yang mereka ukur sekitar 3,7 kali lebih kuat daripada yang diprediksi oleh model standar alam semesta. Itu bukan masalah kalibrasi kecil. Itu seperti kalkulatormu pasti rusak, perbedaannya sebesar itu. Untuk memahami betapa mustahilnya hal ini, bayangkan memeriksa 2 speedometer secara bersamaan. Salah satunya adalah yang selalu kita percayai dalam situasi ini, itu adalah latar belakang gelombang mikrokosmik. Itu mengatakan kita bergerak dengan kecepatan normal. Tapi speedometer kedua tiba-tiba mengklaim kita melaju lebih dari 3 kali lebih cepat, seperti 200 mil per jam di dalam tempat parkir. Kita pasti tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dua pembacaan itu tidak mungkin benar semua. Inilah masalahnya. CMB memberikan kecepatan yang solid dan sudah ada selama puluhan tahun.
Tapi hasil galaksi radio baru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Dua pengukuran yang seharusnya sama justru menceritakan kisah yang sangat berbeda. Jadi apa yang bisa menjadi alasan perhitungan yang kacau ini? Salah satu idenya adalah alam semesta tidak sehalus atau seteratur seperti yang diasumsikan model kita. Kita berharap jika kita memperbesar cukup jauh, semuanya akan mulai terlihat kurang lebih sama. Namun hasil ini mengisyaratkan alam semesta skala besar mungkin lebih tidak merata dari itu. Mungkin ada beberapa wilayah besar yang sedikit lebih kaya galaksi, sementara yang lain lebih kosong. Dan perbedaan itu terakumulasi di seluruh langit, menciptakan dipol lebih kuat dari yang diprediksi model standar. Jika demikian, kelebihan galaksi radio itu bukan kesalahan. Mereka tanda bahwa kosmos tidak mengikuti pola sederhana seperti diasumsikan model kita. Sekarang, ide lain adalah bahwa sesuatu yang sangat besar dan dekat mungkin menarik seluruh wilayah ruang kita. Tidak, sayangnya bukan monster luar angkasa raksasa yang mengacaukan sistem kita dari dimensi lain. Alam semesta sudah memiliki dinding galaksi raksasa, rantai panjang superkluster, gumpalan besar materi gelap, dan kekosongan masif yang membentang hingga ratusan juta tahun cahaya. Hal-hal ini begitu besar sehingga dapat mengubah cara seluruh wilayah ruang bergerak. Ini bukan tarikan mendadak, melainkan seperti tarikan perlahan dan konstan pada segala sesuatu di sekitarnya selama waktu yang sangat lama. Jika ada sesuatu seperti itu, cukup dekat, kita tidak bisa melihatnya. Sebagian besar ruang angkasa tersembunyi di balik debu dan bintang-bintang terang di galaksi Bima Sakti. Para astronom menyebutnya sebagai zona penghindaran, karena teleskop kita hampir tidak bisa melihat apa yang ada di balik pita bercahaya itu. Kita sudah tahu ada konsentrasi massa besar di wilayah yang terhalang itu yang disebut Great Attractor, yang juga merupakan julukan saya di sekolah menengah, dan beberapa peneliti berpikir sesuatu yang bahkan lebih besar bisa saja berada lebih dalam di arah yang sama. Sekarang, jika itu benar, maka pola aneh yang kita lihat pada galaksi radio mungkin bukanlah sebuah kesalahan. Itu bisa jadi merupakan petunjuk pertama bahwa sesuatu yang sangat besar sedang menarik seluruh wilayah galaksi kita. Dan kita memang belum memetakan bagian ruang angkasa itu. Akhirnya, ide ketiga adalah bahwa ada sesuatu yang salah dengan model yang kita gunakan untuk menggambarkan cara kerja alam semesta. Model hanyalah seperangkat aturan besar, seperti sebuah resep. Model kita saat ini menjelaskan materi gelap, energi gelap, bagaimana galaksi menyebar, bagaimana kosmos berubah seiring waktu, dan mengharapkan alam semesta berperilaku mulus dan dapat diprediksi dalam skala besar. Hasil galaksi radio itu tidak sesuai dengan gambaran itu. Ia seperti angka yang menolak cocok dengan bagian lain persamaan, sehingga ilmuwan harus menanggapinya serius. Ini bisa berarti materi dan energi tersebar di ruang angkasa dengan cara yang tidak kita masukkan ke model. Itu tidak akan merusak fisika. Itu hanya berarti aturannya perlu diperbarui. Jadi apa yang akan terjadi selanjutnya? Sejumlah survei baru yang kuat akan segera digunakan. Dan meskipun tidak dibangun khusus untuk memecahkan masalah dipol, survei ini akan sangat berguna untuk memeriksanya. Square Kilometer Array dan Rubin Observatory akan memetakan galaksi dengan detail jauh lebih tinggi dibandingkan survei lama yang kita gunakan sekarang. Dengan data yang lebih bersih dan dalam, instrumen ini mungkin dapat membantu kita menentukan apakah dipol kuat itu benar-benar ada atau justru menghilang saat kita mengamatinya dengan alat yang lebih baik. Tidak ada dari misi ini yang dibuat khusus untuk pertanyaan ini, tetapi putaran pengamatan berikutnya akan mengujinya secara alami. Jika gerakan aneh ini ternyata nyata, maka ada sesuatu yang besar yang membentuk seluruh wilayah ruang angkasa kita. Jika tidak, maka kita baru saja mempelajari sesuatu yang penting tentang betapa mudahnya kita tertipu oleh pola-pola di langit. Bagaimanapun juga, kita selangkah lebih dekat untuk memahami alam semesta dan teka-tekinya.